Menurut lu gimana kalau lu denger soal kasus penipuan dan yang ditipu itu orang-orang yang kurang mampu dan berharap uang yang mereka keluarin itu harusnya jadi harapan buat mereka. Tapi semua itu ternyata hanya harapan palsu belaka. Nah, sekarang bayangin kalau misal penipuannya itu dengan kedok agama. Lebih tepatnya penipuan paket umroh yang berhasil menipu 60.000 calon jemaah dan nominal sebesar 905 miliar rupiah. Bener-bener gak punya akhlak kan pastinya. Ini emang udah kasus yang terjadi beberapa tahun lalu, tapi saat itu rame banget pas semua kedok penipuan ini terbongkar. Karena itu di video kali ini gue pengen ngebahas lagi kasus penipuan jemaah umroh oleh First Travel dan bagaimana pemanfaatan kedok agama untuk kepentingan dan kekayaan pribadi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke, sebelum kita masuk ke kasusnya, gue pengen ngomongin dulu soal sejarah dan awal berdirinya First Travel ini. Nah, jadi awalnya First Travel ini tuh didiriin dengan fokus utamanya itu sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Model bisnis yang mereka pakai itu nargetin masyarakat Indonesia yang pengen pengalaman ibadah umroh yang nyaman dengan biaya terjangkau. Dari awal tahun 2009 sampai 2017, perusahaan First Travel ini udah berhasil narik minat orang-orang dengan fasilitas premium yang mereka tawarin, kayak penginapan di hotel bintang 5, makanan-makanan internasional, dan transportasi full AC. Gara-gara itu, dalam waktu 8 tahun itu, mereka udah bisa ngeberangkatin 54.000 jemaah dari Sabang sampai Merauke. Dan karena inilah mereka bisa jadi nyiptain image perusahaan travel umroh dengan kepercayaan tinggi dan kapasitas pelayanan jamaah dalam jumlah yang besar. Sempat juga tuh di November 2014, First Travel ini mencatatkan rekor di Muri untuk acara manasik akbar umroh terbesar. Acara ini dihadirin 35.000 jamaah yang nunjukin besarnya skala operasi dari perusahaan ini. Untuk bisa ngejangkau masyarakat lebih luas gitu kan, First Travel ini juga ngadain sistem pembayaran yang fleksibel. Cara kerjanya tuh mereka dengan nawarin program promo dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingin standar biaya perjalanan umroh pada umumnya. Kayak misalnya tuh mereka ngepromosiin paket umroh reguler itu cuma dengan harga 14.300.000. Jauh di bawah rata-rata biaya umroh yang biasanya tuh bisa nyampe 20 juta ke atas. Dan sistem pembayarannya pun juga dengan uang DP yang rendah dan cicilan gitu. Jadi bisa ngemungkinin jamaah dari berbagai kalangan ekonomi itu buat ngerencanain keberangkatan mereka dengan lebih mudah. Makanya market mereka tuh bisa luas banget. Apalagi dengan strategi marketing yang agresif, kayak banyak promo-promo yang sebelumnya gue sebutin. Lalu kalau kayak gini gimana ceritanya mereka bisa tiba-tiba jadi penipu? Jadi awalnya setelah beberapa tahun sukses, tanda-tanda masalah tuh udah mulai kelihatan. Di akhir 2016 sampai awal 2017-an itu ada penundaan keberangkatan jamaah yang udah ngebayar penuh tanpa kejelasan sampai kapan mereka diundur. Itu baru gelombang pertama. Nah, ada lagi gelombang kedua, yaitu pas Maret 2017. Kurang lebihnya tuh sama kayak yang sebelumnya, ada ribuan jamaah yang harusnya tuh berangkat pas Mei 2017, itu juga nggak dapat kepastian soal keberangkatan mereka. Nah, dari sini baru terungkap kenapa bisa nggak ada kejelasan bahkan buat orang-orang yang udah bayar penuh. Ternyata karena dananya tuh nggak memadai. Bayangin aja bre, pas waktu itu tuh dilaporin kalau ternyata isi rekening dari perusahaan First Travel ini cuman 2,8 juta. Boro-boro bisa ngeberangkatin ribuan jamaah ya kan. Dan katanya semua dana dari para calon jamaah itu digunain buat biaya-biaya yang nggak terkait dengan operasional perjalanan umroh, alias ditilep sama First Travelnya. Nah kalau gitu kenapa baru sekarang tiba-tiba nggak bisa ngeberangkatinnya? Kenapa nggak dari dulu gitu kan, sempat jalan 8 tahun gitu? Apa baru sekarang ini ditilep dananya sama First Travel? Ternyata enggak bre, udah dari dulu juga ditilepnya sebenarnya. Tapi alasan baru 2017 tiba-tiba nggak bisa ngeberangkatin calon jemaah itu gara-gara jumlah pendaftar baru itu menurunnya drastis banget. Dan selama ini mereka bisa survive itu gara-gara pakai skema Ponzi, yaitu dimana dana yang dibayarin calon jamaah baru dipakai buat ngeberangkatin calon jamaah lama. Ya otomatis kalau nggak ada calon jamaah baru, calon jemaah lama yang udah bayar penuh pun kagak bisa berangkat dong. Dan selain itu ternyata ada juga di masalah soal harga promo yang kagak realistis tuh ternyata hitung-hitungannya. Kan tadi yang sempat gue bilang ya, harga-harga umumnya tuh buat umroh biasanya ada di 20 juta ke atas kan.
Kalau misal di angka 14 jutaan itu pasti nggak bakal bisa nge-cover tiket pesawat pulang pergi, akomodasi hotel bintang 5, serta juga transportasi sama konsumsi di sananya kan. Semua ini tuh bisa jalan cuman emang gara-gara sempat ada jumlah pendaftar baru yang banyak banget. Makanya kalau misal kita pasang harga yang murah pun karena ada kumpulan dana dari pendaftar-pendaftar baru yang banyak, masih bisa tuh ditombokin sama first travelnya. Jadi makanya nih walaupun pasang biaya yang murah, calon jemaah yang udah dari lama bayar itu udah bisa juga tetap dipastiin bakal berangkat gitu kan. Kayak bayangin ya Pak, di tahun itu total dana yang harusnya kekumpul itu ada 1 triliun rupiah. Itu harusnya tuh. Tapi ternyata cuma 14.000 orang dari 72.000 orang yang harusnya umroh. Gak nyampe seperempatnya bre. Dan lu mau tahu nggak alasan kenapa first travel ini nilap uang para calon jamaah? Yaitu ternyata nggak ngotaknya itu cuman buat menuhin gaya hidup hedonnya si pemilik atau owner dari first travel ini, yaitu Andika Surahman beserta istrinya Anissa Devistasari Hasibuan. Kayak contohnya tuh mereka beli-beli barang mewah kayak tas-tas branded gitu kalau si istrinya ya. Mobil juga beli banyak, ke rumah, terus juga jalan-jalan ke luar negeri sampai investasi ke saham dan asuransi itu pakai duitnya calon jamaah. Gimana nggak kesel coba dengernya kan? Orang-orang nabung loh buat ibadah bre, bukan buat yang aneh-aneh gitu kan, maksud gua buat ibadah anjir. Masih aja bisa-bisanya ada iblis kayak gini yang nipu mereka. Reaksi masyarakat waktu itu juga marah banget pastinya kan. Sempat ada juga tuh ribuan calon jemaah yang langsung ngedatengin kantornya First Travel buat nuntut penjelasan dana mereka. Minimal kalau mereka nggak berangkat dananya bisa balik lah gitu kan. Akhirnya sih baru berita di tahun lalu tuh, baru ada kemarin kalau dananya akhirnya bisa balik. Cuman lagi itu sempat disita sama negara buat jadi barang bukti. Apalagi kalau misal waktu itu tuh lu ngikutin kasusnya dan ngecek akun medsosnya si owner dari First Travel ini. Bener-bener glamor bre, nggak bohong gua, hedon banget. Kan jadi kontradiktif ya sama katanya klaim keterbatasan dari dana perusahaan kan. Akhirnya barulah di Agustus 2017, First Travel ini dinyatain gagal buat menuhin kewajiban janji keberangkatan calon jamaah mereka. Pimpinan perusahaannya, yaitu si Andika Surahman dan Anissa Hasibuan, itu ditangkap atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Hasilnya, Andika Surahman itu dijatuhin hukuman 20 tahun penjara, sementara Anissa Hasibuan itu dihukum 18 tahun penjara. Dampaknya untuk para korban pasti gila banget gak sih bre? Ribuan jemaah loh udah kehilangan uangnya yang udah mereka bayarin buat biaya umroh. Apalagi sebagian besar dari korbannya itu berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Jadi pastinya gara-gara kasus ini itu udah mempengaruhi banget kondisi finansial mereka. Apalagi kalau buat para lansia tuh ya kan. Karena ya memang bagi banyak orang umroh itu adalah salah satu mimpi besar mereka yang udah direncanain bertahun-tahun. Sementara para lansia yang emang punya kondisi kesehatan yang terbatas pasti langsung jatuh banget tuh mentalnya. Udah nggak tahu bakal umurnya seberapa panjang gitu kan, tiba-tiba malah ditipu, uangnya ditilep. Gimana coba mau umroh lagi kan? Ya secara keseluruhan korban-korban tuh ngerasa dikhianatin karena agen yang mereka percayai untuk ibadah itu malah menyalahgunakan dana mereka. Beberapa korban bahkan mengalami depresi, stres, sampai jual aset, bahkan ada juga yang sampai konflik keluarga gitu. Karena uang yang digunain untuk bayar paket umroh juga sering ternyata hasil dari pinjaman atau tabungan keluarga. Oh ya kan tadi gue sempat sebutin ya kalau uang para korban tuh baru balik tahun kemarin kan. Jadi emang jujur aja proses hukumnya tuh juga lambat banget. Jadinya udah bertahun-tahun banyak korban yang berharap soal pengembalian dana mereka. Mereka cuma bisa berharap tanpa kepastian. Baru dikasih kepastian tuh tahun kemarin. Gara-gara kasus ini masyarakat secara keseluruhan juga jadi lebih skeptis ke penyelenggara umroh, terutama yang nawarin harga paket atau promo yang gak realistis. Otomatisnya jadi banyak agen umroh yang lain jadi ikut kena dampaknya karena kehilangan calon jamaah mereka gara-gara kekhawatiran masyarakat kalau bakal ditipu kayak sama First Travel. Bangkainya juga ya, waktu itu setelah kasus ini tuh juga sempat muncul tuh oknum-oknum yang manfaatin korban dengan nawarin jasa pengembalian dana atau umroh alternatif gitu kan, yang ternyata juga ujung-ujungnya itu cuma penipuan. Selain itu juga gara-gara kasus ini itu mengguncang kepercayaan masyarakat ke perusahaan-perusahaan yang berbasis ke nilai-nilai agama. Jadinya tuh lebih banyak yang mempertanyakan integritas bisnis yang mengatasnamakan ibadah. Memang ya secara keseluruhan gak cuman First Travel sih. Kalau bisnis-bisnis bodong yang mengatasnamakan agama pasti ujungnya adalah eksploitasi kepercayaan atau iman dari para umat gitu kan. Karena emang
Ya buat banyak orang agama tuh punya posisi yang istimewa di hidup mereka. Bisa sebagai pedoman moral dan juga spiritual. Maka dari itu banyak manusia setengah iblis yang ngelakuin penipuan dengan manfaatin kepercayaan ini dan masang image di diri mereka sebagai orang-orang yang menjalankan tugas keagamaan juga. Makanya sulit buat korban tuh untuk skeptis dari awal. Apalagi memang jujur aja banyak korban yang gak ngerti bagaimana dana mereka tuh dikelola dan mekanisme jalannya bisnis itu gitu kan. Mereka jadi full percaya aja ke bisnis dan ke perusahaan kayak gitu tanpa verifikasi kredibilitasnya. Bahkan kalau misal ada promo harga murah, itu seringkali dilihatnya tuh bukan dengan pandangan yang curiga, tapi lebih ke arah berkah dari Tuhan yang sulit ditolak. Walau sebenarnya mah harganya kagak masuk akal gitu. Kesimpulannya buat gue pribadi sih ya, video ini bukan untuk ngejek atau jelek-jelekin bisnis yang mengatasnamakan agama. Tapi semua bisnis yang kalian taruh uang kalian, itu wajib kalian selidikin dengan benar gitu kan. Mau perbankan atau investasi atau tempat-tempat apa gitu yang kalian tuh store dana gitu. Nah itu tuh wajib kalian selidikin dengan benar. Mau itu atas nama agama atau kagak. Karena yang atas nama agama aja bisa nipu, apalagi yang enggak. Yaudah gitu aja sih buat video gue kali ini. Kalau kalian suka sama video-video kayak gini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Dadah.